Hai guys, balik lagi sama gua Yuda di Senang-Senang Vlog. Hari ini gua akan nge-review satu barang yang emang beberapa bulan ini gua pakai. Kebetulan barang ini dikasih, jadi dia adalah Amazfit Bip U. Supaya saya jadi YouTuber, jangan lupa lo like, comment, dan share channel YouTube Senang-Senang Vlog. Ini bukan Amazfit Bip U yang Pro, ini Amazfit Bip U yang biasa. Jadi ini kotaknya nih, kebetulan sih warnanya memang kuning ya, tapi gue mengganti casingnya hitam, terus strapnya juga yang hijau neon hitam gini, tapi belakang tetap kelihatan kuning, tetap kelihatan pink. Untuk materialnya dari Amazfit Bip U Pro ini bagi gue sih sedikit kuat dan sedikit fragile. Kuatnya karena ini nggak tahu gue kacanya nih apa nih, pokoknya ini menurut gue kuat lah. Gue pakai Apple Watch, sentuh berapa kali aja langsung retak kanan kirinya, tapi ini karena kanan kirinya udah ada pelindungnya dari plastik, jadi itu menambah kekuatannya dia sih. Barang ini gue pakai itu udah lebih kurang 3-4 bulan, jadi gue pengen ngetes aja sih kekuatannya, terus ketangkasannya kalau gue berolahraga gimana. Kebetulan gue suka jogging, jadi beberapa kali jam ini suka gue pakai. Terus juga kalau gue ngetes main sepeda, gue akan coba juga ini barang. Terus juga aplikasi-aplikasi yang bisa gue sambung selain di aplikasi bawaannya. Zip itu apa sih? Kalau ketahanannya sendiri dari gue pakai sekitar 4-3 bulanan sih, ini cukup kuat dari sisi baterai. Terbukti sih gue pernah sekitar 23 hari nggak gue pakai, itu baterainya masih bagus, masih sekitar 30%-an deh kalau nggak salah. Itu nggak gue pakai. Tapi kalau memang dipakai, seminggu lu bisa 2 kali ngecas lah, 2-3 kali ngecas mungkin. Oke, di sini nanti lu akan dapat buku panduan segala macam, terus juga lu akan dapat oh ini bawaannya, ini bawaannya yang pink, tinggi gitu. Untuk ngecasnya sendiri, jam Amazfit ini cukup cepet. Sistem casnya magnetic cas gitu kayak biasa. Gue nggak tahu bahasa gimana dia buat anak-anak yang smartwatch gadget banget. Oke, sekarang gue mau cerita dan share pengalaman gue untuk pro dan consnya. Kelebihannya sih emang udah pasti harganya murah. Terus kalau enteng sih mungkin enteng ya, Apple Watch juga agak enteng sih. Kelebihan yang lainnya, aksesorisnya cukup ada, nggak banyak tapi ada. At least lu bisa ganti kalau misalnya lu nggak suka warna-warna tertentu sama apa sih ini bilangnya, rubbernya ini loh, guardnya ini, terus talinya juga banyak banget pilihannya di marketplace. Bagi gue sih kelebihannya selain bisa emang mengukur sedikit lah, akurasinya 100% tuh sedikit lah, karena ini kan nggak pakai GPS ya. GPS-nya nyambung ke handphone kita dengan aplikasi Zip bawaannya. Tapi Zip itu bisa lu koneksikan ke Strava. Itu yang gue lakukan sih. Jadi di Strava juga dapat, di Zip juga dapat. Strava kan lebih detail segala macam itunya tuh apa namanya, software apanya lah, softwareannya, keterangannya, pace-nya segala macam gitu deh. Nah, kekurangannya menurut gue sih ada beberapa keterlambatan. Kayak misalnya gue connect dari handphone, gue pencet start runningnya gitu, dia akan delay sepersekian second atau sepersekian detik lah, nggak sampai millisecond sih, sepersekian detik, mungkin sampai 2-3 detik. Terus juga gue juga pernah kalau misalnya gue pakai gitu, misal gue pakai gitu, kalau gue angkat gini kan biasa kan nyala ya langsung, nah itu kan nyala deh. Gue matiin dulu, ini gue angkat gini, nah tuh agak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangannya, gue nggak bilang ini kekurangan karena harga ya, cuman mungkin balik lagi ke software. Heart rate ya itu kita harus beberapa kali yang kayak harus tenang banget dulu, tenang dulu, baru bisa dia ngitung heart rate dengan benar. Sedangkan di beberapa smartwatch yang gue coba, itu sih lebih cepat ya itunya, mengecek heart rate-nya. Untuk aplikasinya itu namanya Zip ya. Jadi di sini lu bisa lihat di situ ada
Dia akan men-syncing data, terus ada PAI, itu ada aktivitas-aktivitas lo, terus ada sleep score, terus ada heart rate. Di bawahnya lagi itu ada stress, angka kita, terus SpO2, weight, BMI, activitiesnya segala macam. Nah ini contoh aktivitas yang udah gue bikin per hari ini. Bisa dicek semuanya, dia ada banyak juga sih. Terus ini juga mapnya kira-kira gitu kelengkapannya. Terus ada stepsnya juga bisa dihitung, kalorinya, sleep breathingnya itu lumayan penting menurut gue. Oke, selanjutnya ini adalah device gue 75%, 5 hari yang lalu gue casnya. Terus lu bisa ganti juga skin-skinnya itu face store-nya lu ganti. Terus juga sini ada banyak beberapa sub-sub lagi yang bisa lu cek. Ada unit, behavior tagging, about, yang bisa lo ganti-ganti segala macam. Terus juga yang paling penting itu adalah cara mengkonekkan zip lo ini ke Strava. Oke, ini gue kasih tahu ya. Jadi yang pertama lo ke add account. Setelah add account lo pencet Strava. Karena gue udah connect ya, jadi gue tinggal pencet ke Stravanya, dia akan langsung keluar. Oke, gitu aja sih, simple. Menurut gue lumayan aplikasinya. Kalau misalnya fungsi-fungsi ya lu bisa cari deh di vlogger-vlogger yang lebih jago nge-reviewnya. Kalau gue kan user aja ya, pemakai doang, jadi gue nggak serius banget di smartwatch gue semuanya dah. Yang penting ada tuh barang gue review deh. Oke, kalau misalnya lu lihat banyak review kan menu-menunya gitu kan terkenal banget ya, banyak segala macam. Terus ada olahraganya berapa jenis, musiknya segala macam. Gue sih suka ya, cuman emang kadang-kadang kalau menurut gue nih untuk review jujur gue, si Amazfit Bip U yang GPS kayaknya lebih sempurna deh. Jadi menurut gue sih Amazfit Bip U ini bener-bener entry level banget kalau lu pengen nyobain pakai smartwatch yang harganya 500 ribuan, 600 ribuan gitu. Tapi nggak salah juga kalau emang lu pilih Smartfit Bip U ini, karena bisa di beberapa aplikasi juga enak lah. Lu main sepeda bisa, lu berenang bisa, apalagi lu jogging pasti bisa gitu. Satu lagi kekurangannya menurut gue, getarannya nih cukup menggetarkan walaupun udah pakai yang paling low ya, tapi emang getar. Tapi ya mungkin beberapa orang seneng kali getar-getar gitu. Kalau gue sih nggak terlalu sih, agak mengganggu aja. Oke guys, hari ini udah selesai gue review Amazfit Bip U setelah sekian bulan gue pakai. Dan ini juga bukan review sponsor, ini review karena barangnya dikasih, jadi ya gue coba aja. Kalau emang lu suka reviewnya, boleh lu komen, lu like, ataupun lu nggak suka, silahkan lu komen, lu kasih saran buat gue. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, sampai ketemu di review berikutnya. Bye.